Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang pagi-pagi hari sudah beraktivitas, sudah bangun salat subuh, kemudian berzikir, belajar. Semoga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi berdoa, hadirin sekalian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man shallah subuh fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam penjagaan Allah, berada dalam jaminan Allah, dijaga oleh Allah imannya, dijaga agamanya, dijaga kesehatannya, dijaga bisnisnya. Dan begitulah hadirin sekalian janji Allah kepada orang-orang yang bangun pagi-pagi hari untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Pada pagi hari ini pertemuan kita yang pertama, Bapak Ibu, untuk mengkaji tentang sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Bisa jadi sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya beliau. Kemudian tentang lahirnya beliau, masa kecilnya, masa remajahnya, masa dewasa ketika beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian membicarakan tentang dakwahnya, tentang jihadnya, tentang muamalahnya, baik itu kepada sahabat-sahabatnya, kaum muslimin secara umum, maupun secara khusus kepada non-muslim. Ya, tentang wafatnya, ya, tentang sifat-sifatnya, tentang akhlaknya, semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dipelajari dalam sirah nabawiyah. Sehingga kita ini mempelajari suatu ilmu yang besar, yang sangat agung. Para ulama tabi'in pernah mengatakan seperti Imam Zuhri, ya, dan juga yang lainnya mengatakan kita dulu diajari tentang sirah
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita diajari tentang Al-Qur'an atau surah Al-Fatihah. Jadi mereka itu hafal betul hadirin sekalian tentang sirah nabawiyah. Dan juga sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang insyaallah nanti memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Pertama kali manusia yang dibangkitkan pada hari kiamat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai parameter kita dalam hal kebenaran dan kebatilan. Maksudnya apa? Kalau Rasulullah mengatakan itu benar, maka kita harus benarkan. Kalau Rasulullah menentukan bahwa itu adalah kebatilan, maka kita harus menganggap itu adalah kebatilan. Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, hadirin sekalian, kita mempelajari seorang manusia yang terbaik, guru yang paling tersukses, ya, pemimpin yang paling berhasil di dunia ini. Bahkan dikatakan mulhimul alam, seorang inspirator yang paling berhasil, ya, karena dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan maka mengalir ilmu-ilmu ini kepada para ulama, dipelajari oleh manusia sehingga mereka menjadi orang-orang besar, menjadi tokoh-tokoh besar, membawa kebangkitan untuk manusia. Dari mana itu? Mereka mempelajari ilmu-ilmu yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang menjadi ahli tafsir, ahli fiqih, ya, ahli bahasa, ya, ahli masalah tata negara dan yang lainnya. Seorang bisa salat, bisa puasa Ramadan, biasa haji, tidak lepas daripada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Rasulullah memiliki jasa besar terhadap umat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami ya Muhammad akan memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Bisa juga al-kautsar, yakni telaga khusus yang Allah berikan kepada Rasul nanti pada hari kiamat. Ya, tidak hanya itu, Rasul akan mendapatkan banyak hal dari Allah, kebaikan-kebaikan. Ya, puncaknya surga, Jannatul A'la, surga yang paling tertinggi. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling besar jasanya terhadap umat ini, menunjuki umat manusia, ya, dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kebodohan menuju kepada ilmu yang benar. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, ya, dalam semua sisi kehidupan, hadirin sekalian, terutama dalam masalah akhlak. Ya, manusia sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan rusak parah, baik itu dari sisi keyakinan atau etika, akhlak, ya kan, dalam keadaan dekadensi moral, rusak parah. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, innallaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arabahum au ajamahum. Arabnya mereka atau yang bukan Arab mereka, semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit dari ahli kitab, satu dua dari ahli kitab yang masih memegang keyakinan dari nabi-nabi mereka. Cuma mereka tidak ada pengaruhnya, satu dua tiga, ya, mereka menyembunyikan kebenaran, khawatir ditangkap, dibunuh, dipenjara. Hadirin sekalian, mayoritas manusia jahiliyah. Karena setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, maka manusia bukan di atas kebenaran. Ya, begitu juga kitab Injil dirampas sama orang Yahudi.
ya tidak dikeluarkan kepada manusia kecuali setelah 100 tahun. Ya, sudah diubah, ditambah, campuri dengan perkataan-perkataan mereka, baru kemudian dikeluarkan kepada manusia, sehingga tidak ada yang otentik dari kitab Injil itu. Ya, kita lihat ada Injil Yohanna, Injil Matius, Injil Barnaba, mana yang firman Allah? Tidak ada. Apalagi jauh jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir 5 abad, hadirin sekalian. Sehingga manusia tenggelam lagi kepada kesyirikan, kekafiran. Ya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini dimunculkan lagi, diutusnya lagi seorang nabi, seorang rasul yang risalahnya universal, alamiah. Ya, tidak hanya untuk bangsa Arab tetapi juga untuk selain Arab. Ya, kalau nabi-nabi dulu yang diutus, rasul-rasul dulu yang diutus hanya berlaku risalahnya untuk kaumnya mereka saja, seperti Nabi Musa, Nabi Isa untuk Bani Israel, ya, bukan untuk selain Bani Israel. Kitab Taurat, kitab Injil untuk Bani Israel saja. Makanya Nabi Isa pernah berpesan kepada murid-muridnya Hawariyun, ya, jangan kau ajarkan kitab Injil kepada bangsa Arab, khusus ini kepada Bani Israel saja. Karena aku diutus untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa Arab atau bangsa-bangsa yang lainnya. Tapi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi untuk seluruh umat manusia, orang Arab maupun non-Arab, bahkan kepada bangsa jin sekalipun. Hadirin sekalian, inilah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya beliau sebagai Rasul dan Nabi rahmatan lil alamin, sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini, rahmat bagi manusia, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, rahmat bagi dunia hewan, rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk alam semesta ini. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya lahirnya, yang paling penting adalah bi'satuh, bagaimana beliau diutus sebagai nabi dan rasul, membawa wahyu. Hadirin sekalian, kata-katanya penuh dengan keberkahan, ya, kalimat-kalimat yang beliau keluarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun dia pakar tafsir, hadirin sekalian, tapi beliau memiliki satu hari khusus setiap minggu itu untuk mengajarkan kaum muslimin masalah sirah. Masalah apa? Sirah. Jika kita tidak memahami masalah sirah nabawiyah, kita akan kehilangan pelajaran yang besar dalam masalah agama ini. Bagian yang besar masalah agama ini kita akan tidak faham. Ya, bahkan kata para ulama, hadirin sekalian, tidak cukup seseorang membaca hadis-hadis, ayat-ayat maupun hukum-hukum untuk menenangkan hati, tapi dia harus membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sirah itu, seorang memahami bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara bermuamalah kepada keluarganya, kepada istrinya, bagaimana cara berdagang, ya, bagaimana akhlak yang mulia, cara beretika, beradab, ya, banyak hal berbicara masalah sirah. Tidak hanya berbicara masalah tanggal, peristiwa lahirnya Nabi, masa kecilnya, tapi kita belajar din Islam, kita belajar agama Islam secara keseluruhan. Itulah pelajaran yang ada pada sirah nabawiyah. Kita belajar masalah akidah, masalah fiqh, masalah akhlak, masalah semuanya, hadirin sekalian, ada pada ilmu sirah ini. Dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat dengan kesibukan, ya, menunjukkan pentingnya waktu. Nabi Muhammad tidaklah orang yang menganggur, ya, orang yang malas. Ya, kalau kita membaca sirah Nabi, kita akan mempelajari seorang manusia yang tersibuk, ya, di dunia ini. Hadirin sekalian, sibuk dengan kegiatan, pekerja keras, pejuang,
ya, seorang dai, seorang ayah, seorang pemimpin, seorang imam salat, ya, dia adalah uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Kita akan mempelajarinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, jauh sebelum diutusnya Nabi. Nabi sendiri mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma awal amr?" Perkara apa yang pertama yang kamu ini kemudian akhirnya diutus oleh Allah SWT? Apa faktor-faktor utama? Maka Nabi mengatakan, dakwatu abi Ibrahim. Aku ini ada karena doanya kakekku Ibrahim. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang pernah diberitahukan oleh Nabi Isa putra Maryam. Wa ra'at ummi fi manamiha, ibuku waktu itu melihat dalam mimpinya sebelum aku lahir. Apa itu? Nur yakhruju min jasadiha, cahaya yang keluar dari badannya kemudian pergi menuju Syam, menerangi istana-istana Syam. Luar biasa ini. Ini namanya irhasat, suatu hal-hal yang besar sebelum terjadinya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya irhasat bagi munculnya seorang tokoh besar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya sudah terjadi hal-hal yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya aku karena berkat daripada doa siapa? Ayahku, maksudnya kakekku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hadirin sekalian, secara ringkasnya bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama dikatakan al-Arab Ba'idah, ya, qad badad Arab yang sudah musnah, Arab kuno. Ya, mereka ini seperti kaum Samud, kaum Ad, Tasim, Judais. Ya, Tasim dan Judais ini juga awal Arab dulu, yang kemudian mereka perang saudara, kemudian habis mereka ini. Ya, kemudian ada juga kaum Ad yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, daerah Yaman Selatan, Jazirah, Janub Jazirah. Ya, perbatasan dengan Hadramaut dengan Oman, itulah tempat daripada kaum Ad. Diutus kepada mereka seorang nabi namanya Hud alaihissalam. Mereka menyembah berhala. Mereka ini badannya besar. Mereka keturunan daripada Sam, Sam ibnu Nuh. Ya, Sam ibnu Nuh. Mereka ini orang Arab, berbahasa Arab. Ya, kaum Ad ini kemudian mereka menyembah berhala. Ya, kemudian diutus kepada mereka Hud alaihissalam. Nabi Hud berdakwah, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, badan yang besar kuat, ya, seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, mereka sombong. Ya, terus dakwah bertahun-tahun tetap tidak mau. Akhirnya dihukum oleh Allah, diazab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga musnah mereka. Kemudian muncul lagi kaum Samud di Shimal Jazirah, sebelah utara Jazirah Arabia, di daerah namanya Al-Hijr. Ya, kalau sekarang disebut dengan Madain Saleh, atau masuk wilayah Saudi sekarang namanya Madinatul Al-Ulah, Madinah Al-Ulah. Hadirin sekalian, dalam bahasa Al-Quran Al-Hijr, di sana tanah yang subur, ya kan, kemudian negeri yang makmur. Samud, tapi mereka menyembah berhala. Diutus kepada mereka seorang nabi namanya Nabi Saleh, diberikan banyak mukjizat, tetapi mereka masih kufur, akhirnya diazab oleh Allah sehingga Ad, Samud musnah. Ya, dikatakan mereka kaum Arab karena mereka berbahasa Arab, suku Arab yang kuno yang pertama kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika ditanya, ada 4 nabi dari Arab, 4 nabi dari Arab, arba'ah al-anbiya min al-Arab. Siapa saja mereka ini? Yang pertama Hud, ya, Hud, daerah Yaman sana. Kemudian yang kedua adalah Saleh, Nabi Saleh,
Yang ketiga Nabi Syuaib yang dikirim ke ahli Madian. Yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Samud wa 'Ad disebut dengan Arab Baidah, Arab yang musnah sudah, yang susah untuk dilacak, ya keturunan mereka. Yang ketiga namanya Arab Aribah. Arab Aribah, inilah Arab, ya asli Arab. Mereka dari Qahtan, dari apa? Qahtan dari Yaman. Asal Arab dari Yaman, hadirin sekalian. Kemudian Arab yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, ya menjadi Arab kemudian. Asalnya mereka bukan Arab, kemudian menjadi Arab. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam dikatakan Arab Musta'ribah. Ya, Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari mana, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ini dari Irak, dari apa namanya? Babilonia, Babil. Sekarang Babil masuk provinsi Irak, ya, kota kuno. Ya, sampai sekarang ada Babilonia. Disitulah lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia berbahasa bukan bahasa Arab, bahasa Suryaniyah. Ya, kemudian membawa putranya Ismail alaihissalam, ya, yang masih bayi bersama istrinya Sarah ke Jazirah, ke negeri Arab, ke Mekah. Mekah dulu tidak ada manusia, mafi insan, mafi syajar, ya tidak ada pohon, mafi ma, tidak ada air sama sekali. Ya ditaruh di situ cikal bakal rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian subhanallah, tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan putranya yang masih bayi, pergi sama Hajar. Kemudian disusul, ya Ibrahim, tatrukuna fi hadzal wadi, engkau tinggalkan kita di sini. Yani mafi insan, mafi syai', lembah yang mengerikan. Nabi Ibrahim tidak menolak, terus dia berjalan. Diingatkan lagi sama Sarah. Akhirnya Sarah mengatakan, bukan Sarah, Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allah amruka bihada, Allah yang perintahkan kamu ya Ibrahim. Naam, Allah yang perintahkan aku untuk meninggalkan kalian. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah, kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kita. Selama karena Allah, ma fi musykilah. Ya, dia tawakal yang kuat kepada Allah. Pelajaran yang luar biasa pada Hajar, seorang wanita salihah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37. Pada perbatasan Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, Rabbku, ya sesungguhnya aku tempatkan keturunanku ini, anak istriku, di lembah yang tidak ada pohon di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liqimis shalah, wahai Rabb, Tuhan kami, jadikan mereka nanti orang-orang yang mendirikan salat. Lihat seorang al-ab as-salih, ya ayah yang saleh mendoakan putranya dengan doa yang kebaikan. Hadirin sekalian, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia akan cenderung untuk selalu menuju ke sini, ke rumahmu nanti ini. Ya. Kemudian warzuqhum minas samarat, ya Allah berikan mereka rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi, ya awal munculku, diutusnya aku, dakwatu Abi Ibrahim. Ya, dakwatu Abi Ibrahim, yaitu doanya kakekku namanya siapa? Ibrahim. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang, hadirin sekalian, setiap yang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, pasti ingin pergi ke tanah suci untuk umrah, untuk haji. Sudah hati-hati kaum muslimin terikat dengan rumah Allah sana, ingin ke sana. Dari Indonesia ribuan, bahkan setiap tahun ratusan ribu pergi haji.
Ya, enggak peduli usianya sudah tua atau harus dengan biaya mahal, tidak peduli, pingin pergi ke tanah suci untuk melaksanakan haji atau umrah, tawaf di Ka'bah. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, inilah kami penuhi panggilan-Mu, walaupun kami harus meninggalkan tanah air kami, meninggalkan anak cucu kami siap untuk menyambut panggilan-Mu untuk haji atau umrah, mati pun kami siap di sana. Subhanallah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, banyak manusia memenuhi Mekah, hadirin sekalian. Tiap detik Mekah tidak pernah sepi. Ya, ini berkat daripada doa Nabi Ibrahim. Apalagi kemudian ketika sudah besar Nabi Ismail diperintahkan untuk membangun apa? Ka'bah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, utus kepada mereka ini di Mekah ini rasul dari mereka, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa mustajabah. Hadirin sekalian, min Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Ismail kemudian tinggal di situ, dimunculkan air Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suku Jurhum pertama kali datang ke situ. Ya, minta izin kepada siapa? Hajar. Manhum Jurhum? Qabilah Yamaniyah. Ya, suku dari apa? Arab. Ya, mereka ini dari Qahtan. Ya, kemudian tinggal di situ. Nabi Ismail diajari bahasa Arab oleh siapa? Jurhum. Nabi Ismail menikah dengan gadis Jurhum, sehingga Nabi Ibrahim dikatakan Arab musta'ribah, yang kemudian menjadi apa? Arab. Hadirin sekalian, min ainal Arab? Min al-Yaman. Ya, asal Arab dari apa? Yaman. Dan Nabi Ibrahim kemudian menjadi orang yang paling fasih yatakallam Arabiyah, fasih dalam berbicara bahasa Arab. Man yu'allimuh? Siapa yang mengajarkan? Jurhum. Ya, Jurhum, hadirin sekalian. Nah, itulah asal muasal penduduk di Mekah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Bersumpah tentang negeri ini, negeri tanah suci yaitu Mekah. Dan kamu ya Muhammad tinggal, lahir di kota Mekah. Hadirin sekalian. Kemudian bagaimana waktu itu, hadirin sekalian, Mekah sebelum Nabi Ibrahim, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara umum manusia jahiliyah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi itu, jahiliyah. Orang-orang Mekah menyembah berhala, kemudian bermain judi, maisir, minum khamr, yasrabul khamr, yasjuduna lis-sanam, mereka sujud kepada berhala-berhala. Kemudian apalagi mereka suka mengandalkan dukun, tukang sihir, seperti itu. Mereka membuat apa? Keyakinan tatayyur. Tatayyur itu kalau mereka mau pergi, mereka menerbangkan burung. Kalau burung ini belok ke kanan ke kiri nggak jadi pergi, kualat. Kalau lurus mereka jadi pergi. Ya, dan mereka itu berhubungan dengan apa? Pemimpin-pemimpin jin di setiap daerah. Jadi ketika mereka bersafar melewati suatu lembah yang mengerikan begitu, mereka langsung mengucapkan apa? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min kulli syarr. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min kulli syarr. Aku berlindung dengan pemimpin jin di di daerah ini dari setiap keburukan. Al-isti'adha bil jin,
Mereka minta tolong kepada apa? Jin. Istighasa, al-isti'adzah bil jin. Kita disuruh mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dulu bangsa Arab, hadirin sekalian, di atas agama Nabi Ismail bin Ibrahim, tauhid. Siapa pertama kali yang merubah keyakinan bangsa Arab? Ada seorang pemimpin Arab saat itu, yaitu namanya Amru bin Luhai al-Khuzai. Dia dari Arab, dia waktu itu memimpin Makkah saat itu. Jurhum, dikatakan oleh para ahli tarikh, Jurhum ini menguasai Makkah 2000 tahun lebih. Bayangkan, 2000 tahun lebih menguasai Makkah. Ya. Tapi lama-lama akhlak mereka ini buruk. Akhlak mereka ini buruk. Mereka nggak perhatian sama Ka'bah lagi, nggak perhatian. Ya, sampai ada dua sijoli dari suku Jurhum ini, satu bernama yang perempuan Nailah, yang kedua bernama yang laki bernama Isaf. Ya, berzina di Ka'bah, bayangkan, berzina di Ka'bah. Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai batu. Ya, kemudian batu inilah kemudian disembah oleh orang Quraisy, bayangkan. Padahal ini asalnya manusia yang dikutuk oleh Allah, kemudian dipindah sama orang Quraisy, ditaruh di Safa dan Marwah. Dulu ada patung apa? Nailah sama Isaf, seperti itu. Ya, karena buruknya kelakuan suku Jurhum, maka tidak pantas ya orang yang punya akhlak buruk tinggal di tanah haram, tanah suci, nggak pantas. Maka diserbu sama Khuzai. Khuzai ini juga dari Yaman, yang dulu basicnya itu daerah Jeddah sana. Kemudian menyerbu Makkah. Maka Jurhum ini kalah. Mereka menangis sedih sudah berapa abad mereka? 23 abad, ada yang mengatakan 23 abad. Hadirin sekalian, pergi ke Yaman. Padahal mereka dulu tinggal di mana? Tanah haram. Mereka pulang menangis, sedih, menyesal, ya diserbu sama suku Khuza'ah. Ya, pimpinannya siapa? Amru bin Luhai. Ya, awalnya baik Amru bin Luhai ini. Tokoh, seorang yang dermawan. Ya, bahkan setiap tahun itu kalau orang-orang haji, dia itu menyembelih sekitar 10.000 onta, bayangkan. Orang kaya raya, bisnismen besar, sering ke Syam. Ya, suatu hari dia pergi ke Syam, Amru bin Luhai al-Khuzai ini. Ahli kitab Syam ini. Tapi begitulah ahli kitab, sudah banyak yang menyimpang, menyembah berhala. Ya, zaina syaitana a'malahu, dibuat oleh setan apa yang dilihat oleh Amr bin Luhai ini baik. Amr bertanya kepada mereka, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Hadza ilahuna, Tuhan kita ini. Tuhan, batu-batu besar ini Tuhan. Ya, tidak bisa apa-apa. Lah, Tuhan kita. Ya, kalau kita minta ke dia. Kalau misalnya enggak turun hujan, kita minta hujan ke dia. Akhirnya mengabulkan kita. Baik, kalau begitu berikan saya contoh. Saya akan bawa ke Jazirah Arabia. Tapi akhirnya mereka memberikan kepada siapa? Amr bin Luhai Hubal. Ya, berhala besar namanya Hubal. Sama Amr bin Luhai ditaruh di Ka'bah. Orang-orang Arab kaget. Ya Amr, ma hadza? Hadza ilahuna. Apa ini ya Amr? Ini Tuhan kita. Ini yang berikan rezeki kepada kita. Ilah, Tuhan, kifat hajar. Hajar batu Tuhan, katanya orang Arab. Ya, tapi karena Amr bin Luhai ini tokoh dan orang baik. Ya, maka begitulah tokoh bisa diikuti walaupun sesat. Apalagi dia orang kaya. Ya, ada juga yang mengatakan dia ini tukang sihir, menyihir orang. Akhirnya menyembah berhala, masyarakat Quraisy, bangsa Arab menyembah berhala. Kemudian berhala tambah banyak. Karena sebab siapa? Amru bin Luhai. Huwallazi awwal nas ghayyara dinal Arab.
Ialah manusia yang pertama kali merubah apa? Keyakinan bangsa Arab. Siapa? Amru bin Luhai al-Khuzai, tokoh Arab, pemimpin Arab saat itu. Ya. Ketokohannya, kebaikannya akhirnya diikuti oleh bangsa Arab. Makanya dia pernah dilihat oleh Nabi disiksa habis-habisan di neraka. Ketika waktu Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan neraka. Ternyata ada penghuninya. Padahal belum hari kiamat, belum ada hisab. Ada penghuninya, itu kehendak Allah SWT. Tapi tidak banyak, sebagai contoh saja. Dia disiksa habis-habisan di neraka sampai perutnya itu terbuka, ususnya terburai, kesakitan. Rasul bertanya, siapa ya Jibril ini? Man huwa ya Jibril? Maka Jibril menceritakan, ya Muhammad, hadza ya min al-Arab, minka, dari keturunanmu, huwa allazi awwal man ghayyara din al-Arab. Dialah pertama kali yang merubah agama bangsa Arab. Awalnya bangsa Arab tauhid, ya'budun Allah, tapi kemudian berubah menjadi apa? Syirik, disesatkan oleh setan. Hadirin sekalian, akhirnya syirik semuanya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, semuanya syirik, kecuali beberapa orang dari orang Arab Quraisy yang tidak mau terlibat dalam penyembahan berhala syirik. Termasuk diantaranya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika berubah ini akidah bangsa Arab, dia tidak mau. Dia mengatakan, wallah hadza laisa min din Ibrahim, ini bukan dari agama Nabi Ibrahim. Dia melarikan diri sama beberapa temannya. Dia melarikan diri ke mana? Ke Syam. Tanassar, masuk agama Nasara. Ya, yata'allam al-kitab, mempelajari kitab Injil, kitab Taurat, yaktub lugha Ibraniyah, menulis bahasa Ibrani. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad SAW, Waraqah bin Naufal sepupunya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi dapat wahyu pertama kali dari Gua Hira, ya, kemudian dia turun ke mana? Ke rumahnya Khadijah, dan dia mengatakan, ya Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku ya Khadijah. Khadijah istri salihah, ya, menyelimuti suaminya yang kasihan ini, ketakutan. Dibiarkan agar istirahat. Setelah tidur sudah Rasulullah bangun, baru Rasul mengatakan, ya Khadijah, wallah halaktu, aku mungkin hancur ya Khadijah, mati aku. Kenapa? Aku datangi oleh seorang besar, badannya mendekap aku dan memberikan aku begini wahyu, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, ila 5 ayat. Hadirin sekalian, apa kata Khadijah? Wallahi la yakhzik Allah, demi Allah ya Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak akan menghancurkan kamu. Innaka latasir rahim, kamu sungguh orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan kamu suka membantu orang yang enggak mampu. Wa tu'inu ala nawaibul haq, dan kamu suka membela kebenaran. Wa tukridh dhaif, dan kamu suka apa? Menghormati tamu. Wallah, ini hadal kalam jamil, ya, tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW dari Khadijah. Dia yang pertama kali yang memberikan motivasi tingkat tinggi, ya, ketika suaminya sudah putus asa, sudah ketakutan, diberi semangat oleh Khadijah, istrinya yang salih. Ya, tidak hanya itu, paginya langsung dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sudah tua saat itu, sudah buta matanya. Ya ibnu akhi, katanya Khadijah, wahai anak saudaraku, ini lihat, ini suamiku ini Muhammad, biarkan dia bercerita kepadamu. Maka diceritakan oleh Nabi tentang kejadian Gua Hira. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadza namus alladhi nazala ila Musa. Tahu kamu ya Khadijah, ini namus yakni bil lugha Ibraniyah, kalau dalam bahasa Arab Jibril. Hadza Jibril yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Tahu kamu suamimu Nabi
Suamimu ini akan menjadi rasul. Dan memang sekarang sudah saatnya turun rasul. Sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Kaget ini Khadijah ini. Suaminya seorang nabi, seorang rasul. Seperti itu. Dan kalau saya punya umur, aku akan bela suamimu. Karena dia akan dibenci, dimusuhi, diusir oleh kaumnya. Rasulullah kaget. Ana haula yatruduni qaumi yatruduni, kaumku akan mengusirku. Naam ya Muhammad. Begitulah setiap nabi, setiap rasul yang diutus pasti dibenci oleh kaumnya, bahkan diusir. Wallahi kalau saya punya umur aku akan bela kamu. Sehingga para ulama mengatakan, bagaimana Waraqah bin Naufal ketika ditanya, dialah pertama kali dari laki-laki dewasa yang masuk Islam, bukan Abu Bakar. Dia Waraqah bin Naufal. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasul, kaifa Waraqah bin Naufal? Bagaimana Waraqah bin Naufal? Aku melihat dia sudah di surga, satu surga atau dua surga. Waraqah bin Naufal sudah Islam, walaupun baru awal wahyu. Hadirin sekalian. Ya, jadi dia yang tidak terlibat dalam penyembahan apa? Berhala. Hanya berapa orang? Yang satunya temannya setelah balik ke sana ke Persia menyembah api, masuk agama Persia, balik dieksekusi sama orang Quraisy. Enggak mau ikut menyembah berhala, dieksekusi. Ada yang kemudian berdoa kepada Allah. Ya, dia tidak masuk Mekah, di antara Mekah, hidup menyendiri. Hadirin sekalian. Ya, ayahnya Sa'id bin Zaid namanya. Zaid berdoa, ya Allah, wallahi aku faham mereka ini bukan atas agama Nabi Ibrahim. Ya, matikan aku dalam keadaan tidak menyembah berhala. Ya Allah, dia bertauhid dia. Dan jadikan anakku jangan sampai ikut menyembah berhala. Subhanallah, anaknya masuk Islam. Namanya Sa'id bin Zaid. Dan dia termasuk salah satu 10 orang yang masuk surga. Anaknya Zaid ini. Zaid dan juga Waraqah bin Naufal tidak terlibat dalam penyembahan berhala, melarikan diri. Yang lainnya menyembah berhala. Ini berapa kejadian hadirin sekalian sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Diskusi? Ini panjang ini. Sirah ini. Bisa 6 jilid ya. Wallahu a'lam. Iya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya tentang masalah sirah ini? Bapak Ibu? Iya, dokter, silakan. Semua kejadian ini kemudian karena Allah. Iya. Apakah kejadian-kejadian ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan al-qalam. 50,000 sana qabla khalaqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, berarti sebelum menciptakan isinya. Ya, langit dan bumi sebelum diciptakan. 50,000 sana khalaqallahu al-qalam. Allah menciptakan al-qalam. Qalam. Wallah alam, qalam ini bagaimana bentuknya. Yang jelas qalam ini bisa bicara. Maka Allah mengatakan, ya qalam uktub, tulis. Ma aktub ya Rabb, apa yang aku tulis? Uktub kullu syai', tulis segala sesuatu. Ma kana wa ma yakun, apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apapun
kullu syai' ma yakun wa man lam yakun. Apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Tentang maqadirul khalaiq. Uktub maqadirul khalaiq dalam riwayat yang lain. Takdir ketentuan yang lain semuanya. Umur manusia, lahirnya dia miskin atau dia kaya, ya jodohnya siapa, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, kullu syai, hatta waraqa yasqut minas syajar, sampai daun, satu daun ya gugur, tulis semuanya, jamnya, waktunya, harinya, kullu syai. Sah. Tidak ada daun yang jatuh kecuali sudah maktub indallah. Kita harus yakini wa hadza kullu syai' yuktab fi lauhil mahfuz. Itu semua disimpan oleh di mana? Lauh mahfuz. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dinaikkan ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh terus sana, Nabi melihat apa? Suara qalam. Suara apa? Qalam. Ya, dekat dengan apa? Lauh mahfuz. Nabi sudah di atas sana sudah. Fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Innal abrara lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Semua sudah ditakdirkan. Cuma takdir Allah itu gaib, nggak ada yang tahu takdir Allah kecuali sudah terjadi. Kecuali sudah apa? Terjadi. Begitu juga peristiwa-peristiwa. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Takdir dari Allah SWT. Hatta dia kafir, mukmin, takdir. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang memang berhak untuk dikasih hidayah. Dan Allah menyesatkan seseorang memang dia memang berhak untuk disesatkan. Dia dikasih hidayah karena dia mungkin rajin, dia menggapai hidayah, dia datang, dia belajar, dia membaca, hatinya terbuka, tidak sombong, berhak dapat hidayah. Sedangkan orang yang sombong, malas, enggak pernah belajar, tidak berhak dapat hidayah. Hidayah takdir Allah sesuai dengan apa? Ketentuan manusia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu mungkin. Iya. Iya, silakan. Allah menciptakan iman itu dalam keadaan Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan suci. Kemudian dia dikeluarkan itu tergantung sama siapa nanti yang mendidiknya. Tapi kan Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita hal yang tidak baik kan begitu. Iya. Ini maaf, sepaham saya itu bahwa hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang dia berjalan di jalan yang tidak baik itu adalah kehendak manusianya itu sendiri, bukan karena Allah. Jadi yang saya tanyakan ini, kemudian kalau ada orang-orang yang berbuat seperti itu, apakah itu memang juga sudah tercantum di sana? Iya. Pak Mustafa bisa jawab tak? Yang jelas, bagaimana saya katakan, takdir Allah itu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Kalau kita sebagai manusia berbicara fakta, paham ya Pak? Wajar, bicara fakta wajar. Makanya kata Nabi, jangan banyak bicara masalah apa? Takdir, nggak kuat kamu. Yang ada itu sebab musabar. Kamu bodoh karena nggak belajar. Kamu pintar karena apa? Belajar.
kamu sesat karena kamu mengikuti setan. Paling enak itu. Takdir kita serahkan kepada siapa? Allah. Ada nggak yang tahu tentang takdir? Nggak ada yang tahu kan? Kecuali apa? Sudah terjadi. Kecuali dia mati, berarti takdirnya apa? Sudah sampai di situ. Berarti takdir ini urusannya siapa? Allah. Tersimpan dalam ilmu ghaibnya. Tapi kita percaya sudah, Allah menakdirkan, kita percaya semuanya. Cuma kita disuruh oleh Allah berpikir dengan hal yang real, yang fakta. Pingin pintar, belajar. Kan begitu ya. Pingin beriman, belajar agama. Pingin bahlul, nggak belajar. Gitu. Ya, dia ini kufur karena nggak mau menerima Islam, sudah tahu agama keselamatan, agama keadilan, agama sesuai dengan fitrah. Kenapa nggak masuk Islam? Salah kamu sendiri. Kan begitu ya. Boleh nggak kita berbicara gitu? Boleh, karena sebab dan musabab. Fa'atba'as sababa, ikutilah sebab-sebab, faktor-faktor. Begitu. Kita tidak mungkin membicarakan masalah takdir, nggak mampu kita. Paham ya? Itu intinya. Tapi jangan diingkari takdir, jangan diingkari. Cuma isinya kita nggak tahu. Sengaja Allah sembunyikan. Cuma kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita rajin beribadah masuk surga. Kalau orang kufur nggak mau ibadah masuk neraka. Itu harus kita yakini. Hanya itu saja. Ilmu kita sampai di situ. Dan itu hal yang sangat realistis. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.